Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Pak Ahmad Saihu dengan saya Imam Abdi Prabowo, izin untuk mempresentasikan materi dari mata kuliah Ekonomi Internasional. Pembahasan pada kesempatan kali ini teori perdagangan internasional, teori praklasik merkantilisme, dan teori klasik. Pembahasan di dalam slide ini adalah pengertian dengan perdagangan internasional, teori perdagangan internasional, teori praklasik, merkantilisme, dan teori klasik. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, perdagangan internasional. Secara pengertian, perdagangan internasional adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih. Kegiatan ini dilakukan karena tidak ada satu negara pun yang mampu memenuhi keseluruhan kebutuhan ekonominya secara mandiri. Untuk tujuan dilakukannya perdagangan internasional, yang pertama adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi sendiri, memperoleh barang dengan harga lebih murah atau kualitas lebih baik, menghemat biaya produksi dengan impor bahan baku, menambah devisa negara melalui ekspor, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membuka lapangan pekerjaan. Untuk faktor pendorong, yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Negara kaya minyak akan mengekspor minyak ke negara yang tidak punya cadangan energi. Kemudian ada perbedaan teknologi dan keahlian produksi, di mana negara yang maju mengekspor barang teknologi tinggi, sementara negara berkembang mengekspor bahan mentahnya. Kemudian keunggulan komparatif dan absolut. Suatu negara dapat memproduksi barang tertentu lebih efisien dibandingkan negara lain. Kemudian ada permintaan dan penawaran global. Jadi selera konsumen dunia terhadap produk tertentu dapat memicu terjadinya perdagangan. Yang terakhir, kebijakan ekonomi terbuka, deregulasi, dan perjanjian perdagangan bebas. Ini seperti di FTA, WTO, ASEAN, dan lain-lain yang nantinya akan mempermudah arus barang dan jasa. Manfaat perdagangan internasional, ada efisiensi dan dampak. Untuk efisiensi, meningkatkan efisiensi dan spesialisasi produksi, akses ke pasar yang lebih luas bagi produsen, memperluas pilihan barang bagi konsumen, transfer teknologi dan inovasi antar negara, meningkatkan hubungan diplomatik dan kerjasama antar negara. Ini adalah efisiensi dan dampaknya. Kemudian untuk hambatan perdagangan internasional, yang pertama tarif bea masuk dan kuota impor. Kemudian ada subsidi domestik yang menurunkan daya saing produk asing. Kemudian ada proteksionisme dan nasionalisme ekonomi, ketidakstabilan nilai tukar mata uang, perbedaan standar mutu dan regulasi antar negara. Secara dampak, ada dampak positif dan negatifnya. Untuk dampak positif, pertumbuhan ekonomi bisa maju dan juga kemajuan teknologi bisa cepat berkembang dan terjadinya kerjasama global. Untuk negatifnya, akan ada keterjadian antara ketergantungan dengan impor. Ya, kerusakan industri lokal juga bisa terjadi. Kemudian ada eksploitasi secara besar-besaran tenaga kerja, serta ada ketimpangan secara global. Kita masuk pembahasan yang kedua, teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional menjelaskan alasan-alasan mengapa negara melakukan perdagangan antar negara dan bagaimana keuntungan perdagangan didistribusikan. Jadi teori ini menjadi dasar pemahaman kebijakan ekonomi global dan strategi ekspor impor suatu negara. Ada beberapa alasan ekspor impor kenapa bisa terjadi. Yang pertama,
terkait dengan biaya produksi. Jadi di setiap negara itu memiliki struktur biaya produksi yang berbeda-beda. Negara akan mengekspor barang yang bisa diproduksi dengan biaya yang rendah dan mengimpor barang yang produksinya mahal secara domestik. Yang kedua, keunggulan komparatif. Jadi ini menurut David Ricardo, negara akan mengekspor barang yang bisa diproduksi dengan opportunity cost yang lebih rendah, meskipun negara lain juga mampu memproduksi barang itu. Kemudian yang ketiga, keunggulan absolut dari sisi Adam Smith. Jika suatu negara dapat memproduksi barang dengan lebih efisien atau lebih murah, lebih cepat, lebih berkualitas, maka ia memiliki keuntungan absolut dan akan mengekspor barang tersebut. Yang keempat, spesialisasi dan efisiensi. Perdagangan mungkin sangat memungkinkan negara untuk fokus pada sektor produksi yang paling efisien dan mengimpor sisanya, jadi meningkatkan produktivitas secara nasional. Yang kelima, kebutuhan dan keinginan konsumen. Adanya permintaan terhadap produk yang tidak tersedia secara lokal, misalnya seperti anggur di Prancis, elektronik dari Jepang, ini yang mendorong terjadinya kegiatan impor. Kemudian manfaat perdagangan internasional. Yang pertama adalah peningkatan kesejahteraan. Negara memperoleh barang atau jasa dengan harga yang relatif lebih murah dan berkualitas lebih baik. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Ekspor mendorong produksi dan menciptakan lapangan kerja. Impor menyediakan bahan baku dan teknologi yang mendorong efisiensi terjadi. Kemudian ada transfer teknologi dan inovasi. Negara berkembang bisa mengadopsi teknologi canggih melalui perdagangan dengan negara maju. Kemudian ada diversifikasi konsumsi. Masyarakat memperoleh lebih banyak pilihan barang dan jasa baik lokal maupun asing. Jadi begitu banyak opsi. Kemudian ada stabilitas ekonomi global. Interdependensi antar negara menciptakan hubungan ekonomi yang lebih erat dan mengurangi konflik yang terjadi. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, teori praklasik. Teori praklasik biasa disebut dengan merkantilisme. Jadi pengertian merkantilisme adalah teori ekonomi yang berkembang di era Eropa pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-18. Sebelumnya munculnya ekonomi klasik. Teori ini berfokus pada kekayaan negara yang diukur dari akumulasi logam mulia. Jadi terfokus pada logam mulia, terutama emas dan perak. Kejayaan suatu negara dinilai dari besarnya cadangan logam mulia yang dimilikinya. Nah, latar belakang munculnya merkantilisme, yang pertama adalah perubahan struktur ekonomi feodal ke kapitalis, penemuan benua Amerika dan jalur perdagangan baru, munculnya negara-negara nation state di Eropa, dan persaingan antar negara dalam memperkuat militer dan kekuasaan. Merkantilisme muncul sebagai respon terhadap kebutuhan negara untuk membiayai kekuatan militer, memperluas wilayah, dan mempertahankan stabilitas politik melalui kekayaan nasional. Prinsip-prinsip utama merkantilisme yang pertama adalah kekayaan, yaitu tadi ya logam mulia. Semakin banyak emas dan perak yang dimiliki sebuah negara, maka semakin kuat ekonominya. Kemudian juga ada ekspor lebih besar daripada impor. Secara perhitungan neraca perdagangan harus surplus, yaitu ekspor melebihi impor agar logam mulia terus masuk ke dalam negeri. Kemudian ada proteksionisme. Jadi ini pengenaan tarif tinggi terhadap impor.
kemudian ada larangan atau pembatasan impor barang. Jadi yang dibatasi adalah barang jadi dari negara lain. Subsidi untuk industri ekspor. Oke, kemudian untuk yang keempat adalah kolonialisme. Negara penjajah mengeksploitasi koloni untuk mengambil bahan mentah secara murah, menjadi pasar bagi produk industri penjajah, meningkatkan cadangan emas dan perak melalui jalur perdagangan. Di sini ada dampak seperti layaknya dua sisi mata uang, pasti ada dampak positif dan negatifnya. Untuk dampak positif dari merkantilisme adalah mendorong pertumbuhan industri secara nasional, memperkuat kekuasaan negara-negara Eropa, memicu revolusi industri di kemudian hari. Jadi revolusi industri berkembang dari merkantilisme ini. Tapi juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya diantaranya terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap koloni, terjadinya ketimpangan ekonomi antar negara, adanya perang dagang dan konflik antar bangsa, juga ada ketidakstabilan sosial akibat monopoli dan pembatasan pasar. Ada beberapa tokoh-tokoh terkenal dari merkantilisme. Ada Thomas Moon dari Inggris yang menekankan pentingnya neraca perdagangan positif. Juga ada Jean Baptiste Colbert dari Prancis. Ini seorang arsitek kebijakan merkantilisme Prancis di bawah Raja Louis. Kemudian ada Antonio Serra dari Italia, salah satu penulis awal tentang merkantilisme dan industri. Nah, relevansi merkantilisme di era modern saat ini, adanya neo-merkantilisme, yaitu praktik perdagangan modern yang masih mirip seperti subsidi ekspor, manipulasi mata uang, dan kebijakan dagang protektif oleh negara besar. Jadi ini terjadi seperti yang pernah belakangan ini terjadi ya, ada Amerika dengan Tiongkok dengan persaingan dagang secara globalnya. Ini salah satu bentuk neo merkantilisme yang terjadi. Masuk ke pembahasan berikutnya adalah teori klasik. Teori klasik di sini ada pandangan dari Adam Smith dengan konsep keunggulan absolutnya. Adam Smith menulis The World of Nation pada tahun 1776 di saat Eropa masih banyak dipengaruhi oleh teori merkantilisme yang menekankan akumulasi emas dan perak. Adam Smith menolak pandangan tersebut dan memperkenalkan pendekatan baru dalam memahami sumber kekayaan suatu bangsa, yaitu dengan produktivitas kerja dan perdagangan bebas. Jadi perdagangan bebas Adam Smith ini yang menggagas. Konsep keunggulan absolut adalah ketika suatu negara dapat memproduksi suatu barang lebih efisien dengan biaya atau sumber daya lebih rendah dibandingkan negara lain. Jadi prinsip utamanya dari konsep keunggulan absolut, suatu negara harus mengekspor barang yang bisa diproduksi secara efisien, lebih murah, lebih cepat, lebih baik. Negara harus mengimpor barang yang produksinya tidak efisien secara domestik. Hasilnya terjadi spesialisasi internasional yang meningkatkan efisiensi secara global. Nah, ini perdagangan bebas sebagai instrumen efisiensi. Jadi Smith percaya bahwa perdagangan bebas atau free trade mendorong negara untuk fokus pada sektor produksi yang lebih efisien, memanfaatkan spesialisasi dan pembagian kerja secara internasional, meningkatkan kualitas dan menurunkan harga barang bagi konsumen. Jadi dengan perdagangan bebas, pasar akan mengatur dirinya sendiri tanpa perlu diintervensi oleh negara secara berlebihan. Ini dikenal dengan sebuah konsep yang sering kita dengar adalah invisible hand. Jadi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, yang pertama adalah produktivitas nasionalnya meningkat karena negara hanya memproduksi barang yang
efisien. Kemudian ada penghematan sumber daya. Sumber daya tidak terbuang untuk memproduksi barang yang sebenarnya bisa didapat lebih murah dari luar. Kemudian juga ada kesejahteraan konsumen. Jadi konsumen mendapatkan lebih banyak pilihan, lebih banyak opsi barang dengan harga yang kompetitif. Kemudian ada perluasan pasar dan skala ekonomi. Produsen dapat menjual ke pasar luar negeri, meningkatkan skala produksi dan profitabilitas. Keterbatasan konsep dari keunggulan absolut. Yang pertama adalah tidak menjelaskan bagaimana perdagangan bisa terjadi jika suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut dalam produksi apapun. Teori ini kemudian disempurnakan oleh David Ricardo melalui konsep keunggulan komparatifnya, ya, comparative advantage. Oke, kemudian ada relevansi dengan teori masa kini. Jadi meskipun dunia kini jauh lebih kompleks dengan ide dasar Adam Smith tentang efisiensi dan perdagangan bebas tetap digunakan dalam perdagangan internasional modern. Kemudian juga ada organisasi seperti WTO dan kebijakan seperti Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) merupakan implementasi dari prinsip ini. Namun, negara modern sering mengkombinasikan perdagangan bebas dengan perlindungan industri secara strategis. Masuk ke dalam konsep teori klasik yang berikutnya. Ini teori klasiknya David Ricardo dengan keunggulan komparatifnya. David Ricardo adalah ekonom Inggris yang mengembangkan teori keunggulan komparatif sebagai penyempurna dari teori absolut milik Adam Smith sebelumnya. Jadi di dalam bukunya On the Principle of Political Economy and Taxation tahun 1817, Ricardo menjelaskan bahwa perdagangan tetap menguntungkan meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut dalam produksi barang apapun. Nah, konsep keunggulan dari konsep ini adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi suatu barang dengan biaya peluang opportunity cost yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Jadi artinya meskipun suatu negara tidak bisa memproduksi apapun secara lebih efisien secara absolut, ia tetap bisa menspesialisasikan dalam produksi barang yang paling sedikit mahal baginya dan memperdagangkannya untuk barang lain. Prinsip spesialisasi berdasarkan biaya peluang. Spesialisasi mendorong negara untuk memproduksi barang dengan biaya peluang terendah. Setiap negara tetap mendapat keuntungan karena mereka menghemat sumber daya dan mengakses barang lain dengan biaya lebih murah lewat perdagangan. Nah, kemudian ada manfaat keunggulan dari komparatif. Yang pertama adalah efisiensi global, alokasi sumber daya dunia menjadi lebih optimal gitu. Kemudian ada peningkatan output dan kesejahteraan. Spesialisasi dan perdagangan meningkatkan volume produksi dan konsumsi secara global gitu ya. Kemudian harga lebih kompetitif karena biaya produksi lebih rendah, harga barang di pasar internasional jadi lebih murah. Kemudian ada pertumbuhan ekonomi, negara dapat memperluas pasar, meningkatkan pendapatan ekspor, dan menciptakan lapangan kerja di sektor unggulan. Nah, ini ada pembanding antara Adam Smith dan David Ricardo. Di sini sudah ada ya, ada dari aspek dasar perbandingannya, situasi tanpa keunggulan, kemudian juga ada fokusnya. Ya, bisa dilihat sendiri bahwa dasar perbandingannya kalau Adam Smith efisiensinya mutlak, jadi fokus di biaya produksi. Kalau David Ricardo di biaya peluang atau relative cost. Nah, kalau untuk situasi tanpa keunggulan tidak ada perdagangan, sementara David Ricardo perdagangan tetap menguntungkan.
Nah, untuk fokusnya produktivitas di Adam Smith gitu ya. Kalau di David Ricardo efisiensi relatif. Jadi kesimpulan dari penyampaian kami pada hari ini, teori perdagangan internasional dari masa ke masa menggambarkan evolusi pemikiran ekonomi global. Merkantilisme melihat perdagangan sebagai alat akumulasi kekayaan nasional secara sepihak dengan emas dan peraknya. Sementara teori klasik baik Smith dan Ricardo memandang perdagangan sebagai jalan menuju efisiensi, spesialisasi, dan pertumbuhan bersama. Dalam konteks modern, prinsip-prinsip ini tetap relevan dalam perumusan kebijakan ekonomi global yang adil, terbuka, dan saling menguntungkan. Ini beberapa rekomendasi dari referensi kami dalam menyusun slide ini dari Hadi Hamdi, kemudian ada Smith Adam dan Ricardo David. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila ada yang ingin bertanya, silahkan komen di channel YouTube kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.